Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang zakat mal. Di antara harta yang wajib untuk dizakatkan adalah uang atau mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menggunakan dinar dan dirham atau emas dan perak sebagai alat pembayaran. Maka pada zaman ini manusia menjadikan mata uang kertas yang disepakati oleh negara, baik suatu negara atau berbagai macam negara, sebagai suatu alat pembayaran. Kalau di negara kita berarti rupiah. Berarti barang siapa yang memiliki harta berupa uang dan sudah mencapai nisab, lalu dikumpulkan sampai mencapai haul atau 1 tahun, maka wajib untuk dibayarkan zakatnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nisab zakat uang? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat, khususnya ulama kontemporer. Terjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya nisab uang itu dikiaskan kepada perak. Kenapa dikiaskan kepada perak? Karena perak itu nilainya lebih sedikit, sehingga ini yang lebih mendatangkan maslahat bagi orang-orang miskin. Maka dikonversikan kepada perak atau dinilaikan kepada nilai perak. Dan juga ini sebagai bentuk ihtiyat atau bentuk kehati-hatian. Artinya kalau segera membayarkan zakat meskipun dinilaikan dengan perak, maka itu segera terbebas dari kewajiban. Dan sekarang ini perak, ya katakanlah kurang lebih perak murni harganya adalah 10.000 per gramnya. Berarti kalau nisab perak itu 595 gram, berarti nisab uang itu setara dengan 5.950.000 atau katakanlah 6 juta. Berarti orang yang memiliki 6 juta dan dimiliki dalam waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, nisab dari uang disetarakan dengan nisab emas. Kenapa disetarakan dengan emas? Yang pertama, nilai emas itu lebih stabil. Apalagi kalau perak tadi sangat anjlok, tidak sebanding. Nilainya lebih stabil. Dan inilah yang mendekati dengan harta-harta yang lainnya. Kalau sekarang katakanlah 1 gram emas murni 24 karat itu 900.000. Ini sebagai perkiraan saja. Kurang lebih naik turunnya sekarang ini memang 900-an ribu. 900.000, sedangkan nisab emas 85 gram. 85 gram kali 900.000 kurang lebih 76,5 juta. Berarti nisab uang tadi adalah 76.500.000 rupiah. Maka apabila seseorang memiliki uang senilai 76,5 juta tadi, kemudian tersimpan sampai 1 tahun, wajib bayar zakatnya. Ini pendapat yang kedua. Dan ini juga lebih mendekati nilai pada zaman Nabi SAW, dan juga lebih mendekati pada wajib zakat pada harta-harta yang lainnya, seperti binatang ternak misalkan. Untuk unta
diwajibkan zakat apabila memiliki 5 ekor unta. Itu nilainya juga harganya sekitar 80 juta. Itu pun masih yang murah. Kemudian sapi. Orang yang mengembala sapi, nisabnya adalah 30 ekor sapi. 30 ekor sapi. Berarti di sini kurang lebih sekian. Kalau katakanlah satu ekornya 10 juta. Nah, 30 ekor ya berarti sudah sampai 300 juta. Kemudian kalau kambing, apabila memiliki sekitar nisabnya adalah 50 ekor kambing. 40 ekor kambing. 40 ekor kambing, katakanlah satu ekor kambing 2 juta. Maka 2 kali 40 sudah 80-an. Nah, sehingga nisab uang ini ketika dikonversikan dengan emas tadi atau dinilaikan dengan emas, maka itu lebih mendekati harta wajib zakat yang lainnya. Sehingga di sini inilah yang insya Allah pendapat yang lebih kuat, yaitu dinilai dengan emas. Meskipun ini adalah pendapat khilaf, kita harus bisa lapang dada dalam masalah ini. Apalagi emas memang harganya lebih stabil, berbeda dengan perak. Harga perak nilainya pun sangat jauh dan tidak stabil. Ya, meskipun di sini dengan alasan memperhatikan kepentingan kaum miskin misalkan. Namun bukan berarti ketika kita menerapkan dengan emas tadi tidak peduli dengan orang miskin. Karena masih banyak dalil-dalil yang menganjurkan orang kaya untuk bersedekah. Jadi bisa dengan sedekah yang sifatnya sunnah. Itu juga bisa bermanfaat bagi orang-orang miskin. Jadi itu yang insya Allah lebih mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Lalu kemudian ada permasalahan di sini tentang zakat yang lainnya, yaitu perniagaan atau perdagangan. Orang yang memiliki barang jualan yang diperdagangkan, dan itu juga wajib untuk dibayarkan zakatnya. Dan ini kesepakatan 4 mazhab bahwasanya mereka wajib untuk dibayarkan zakatnya, yaitu dinilai dari asetnya, kemudian dinilai barang yang masih ada atau piutang yang bisa diambil misalkan, dan dikurangi dengan hutang yang sudah jatuh tempo. Kemudian dari harta itu bisa digabungkan juga dengan uang yang mungkin tersimpan di bank ataupun di brankas, itu juga wajib untuk dibayarkan zakatnya selama sudah mencapai nisab. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah tentang zakat profesi atau penghasilan. Zakat penghasilan tidak dikenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal pada zaman Abu Bakar, Umar ataupun Utsman bin Affan. Padahal pada waktu itu profesi itu sudah ada. Orang mendapatkan gaji secara bulanan itu sudah ada. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibayar dari Baitul Mal, mendapatkan gaji rutin. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Abu Bakar itu mengeluarkan zakatnya. Utsman bin Affan juga menggaji para pegawainya. Di antaranya para muadzin pun juga digaji oleh Utsman bin Affan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki pegawai, memiliki amil, petugas-petugas yang mengambil zakat. Itu amil, digaji. Namun tidak ada kewajiban untuk membayar zakat tiap bulannya. Dan ini juga
bertentangan dengan kaidah zakat itu sendiri. Zakat wajib dibayarkan yang pertama kalau sudah mencapai nisab, dan yang kedua kalau sudah dimiliki selama 1 tahun. Maka orang yang mendapatkan gaji bulanan berarti dia tidak menunggu 1 tahun. Meskipun boleh membayarkan zakat diawalkan, tapi tetap hitungannya untuk 1 tahun. 1 tahun, kemudian di bulan yang ke-11 dibayarkan terlebih dahulu, tidak masalah. Bukan caranya dibayarkan dengan tiap bulan. Dan di antara bentuk kesalahan yang lainnya adalah kenapa ada orang yang berpendapat adanya zakat profesi ini. Karena dikiaskan dengan zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian, mereka para petani saja yang mungkin sekali panen, katakanlah beras itu nisabnya 650 kg misalkan. Kemudian mereka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Padahal itu kalau dinilaikan enggak sampai 6 juta. Tergantung nanti zakatnya bisa 10% atau 5%, tergantung dengan pengairannya. Mereka mengkiaskan itu. Petani saja yang mendapatkan cuma sekitar 6 juta dalam biasanya 4 bulan atau 5 bulan, berarti 1 bulannya itu sekitar 1 juta sekian. Itu wajib membayarkan zakat. Sementara para pegawai yang tiap bulan mendapatkan 6 juta, mendapatkan 7 juta, masa tidak diwajibkan untuk membayar zakat? Ini kan berarti tidak adil. Nah, ini pendapat dari orang yang mewajibkan zakat profesi tadi. Nah, karena mereka tadi mengkiaskan dengan petani. Ketika mereka mengkiaskan dengan petani, ternyata untuk wajib zakatnya, besaran zakatnya mereka tidak mengkiaskan kepada petani. Kalau petani kan tadi 5%. Itu kalau pakai mesin pengairannya, pakai diesel. Kalau langsung air hujan, maka 10% dari hasil pertanian. Tapi ketika dalam dikiaskan kepada gaji, mereka pakai 2,5%. Ini berarti para ulama menyebutnya dengan kias malfarik. Kias malfarik itu kias yang nggak nyambung antara asalnya dan far'nya dan cabangnya. Sehingga dari sini batallah pendapat yang mengatakan adanya zakat profesi ini. Karena memang tidak semua harta pun juga diwajibkan zakatnya. Kalau kita melihat misalkan ada orang itu punya emas. Tadi emas misalkan punyanya 85 gram pas. 85 gram sudah mencapai nisab. Kalau dinilai nggak sampai 80 juta. Itu wajib zakat. Ada orang yang memiliki permata berlian misalkan. Yang nilainya 1 miliar. Nilainya 1 miliar. Ini tidak wajib bayar zakat. Padahal harganya jauh lebih mahal. Loh, kenapa kok tidak wajib zakat? Ya karena memang syariat tidak mewajibkannya. Sedangkan emas diwajibkan untuk bayar zakat. Ini bukan masalah adil apa tidak menurut kita. Namun ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tunduk pada syariat. Ketika tidak ada kewajiban pada zakat profesi, ya kita tidak boleh mewajibkannya. Sudah bayarannya cuma 5 juta, pengeluarannya sekian-sekian, 1 bulan pun akhirnya hanya sisanya nggak sampai 1 juta. Harus mengeluarkan zakat. Maka ini tidak tepat. Sehingga di sini tidak ada zakat profesi atau zakat penghasilan. Kecuali apabila gajinya itu dikumpulkan sampai mencapai nisab, nah, baru dia wajib untuk bayar zakat. Itu pun ditunggu setelah 1 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.